Suasana di depan kontrakan sederhana. Dina sedang menyiapkan gerobak sate usus. Seorang tetangga bernama Bu Rasti menghampiri sambil membawa sapu di tangannya. Dina, ini beneran kamu mau jualan sate usus di sini? Di depan kontrakan ini? Nggak takut sepi pembeli apa? Atau cuman buang tenaga aja? Iya Bu, Dina mau coba usaha kecil-kecilan dulu. Walaupun sederhana, Dina percaya asal tekun pasti ada hasilnya Bu. Jualan kayak gitu mah udah biasa nah. Kamu pikir orang masih minat beli sate usus apa? Jangan sampai nanti modalnya habis tapi nggak balik ya. Dina ngerti kok Bu, tapi justru karena banyak berarti ada yang suka. Dina niatnya bukan buat kayak cepat, cuman buat bertahan dan mandiri. Kamu tuh masih muda Dina, cantik juga. Kenapa nggak cari suami baru aja yang mapan? Jauh lebih gampang hidup Bu daripada panas-panasan jualan kayak gini. Bu, hidup itu bukan cuma soal cari gampangnya. Dina udah pernah coba hidup dari menggantungkan harapan ke orang lain. Sekarang dia mau usaha sendiri biar lebih tenang hatinya. Ya terserah kamu sih nah, tapi jangan nyesel ya kalau nanti ujung-ujungnya cuman capek tapi nggak ada hasilnya. Walaupun hasilnya belum banyak, setidaknya Dina nggak nyusahin siapa-siapa Bu. Dina lebih tenang begini. Ya udah deh. Semoga laku terus tuh satenya. Tapi kalau enggak, jangan nyalahin siapa-siapa ya. Terima kasih ya Bu doanya. Dina yakin rezeki nggak akan salah alamat. Asal jujur dan sabar, pasti ada jalannya. Awalnya Dina membeli usus ayam dari pasar dan membersihkannya sendiri meskipun lelah dan juga butuh waktu. Pagi Pak Rahman, usus ayamnya masih ada kan Pak? Dina butuh banyak nih hari ini. Wah, pagi juga Dina. Ada. Masih baru nih, motongnya jam 5 tadi. Mau berapa kilo? 2 kilo ya Pak, tapi Dina minta pilih sendiri ya. Soalnya buat jualan harus benar-benar yang bersih dan gak terlalu bau. Silakan Dina, pilih aja sendiri ya. Saya tahu kamu itu orang yang telaten. Semangat terus ya jualannya. Makasih banyak ya Pak, Dina juga masih belajar. Tapi ya mau gak mau harus usaha sendiri. Meski capek, rasanya lebih lega kalau semua dikerjain sendiri. Nih Pak, udah Dina pilih ya. Totalnya berapa ya Pak? Karena kamu itu langganan dan niat jualan, tak kurangin dikit ya. 17.000 sekilonya, total 34.000 aja. Wah, makasih banyak ya Pak. Benar-benar membantu banget. Sekarang tinggal bersihin ini semua di rumah. Butuh waktu dan tenaga, tapi ya harus jalan nih kalau mau usaha dari hati. Saat di dapur, Dina di depannya baskom besar berisi usus ayam mentah. Tangannya sibuk mengucek dan membersihkan satu persatu. Ya Allah, ternyata bersihin usus ayam itu nggak segampang itu ya. Buat abis nih nempel di tangan, tapi nggak apa-apa. Namanya juga usaha sendiri, harus sabar dan jalanin. Kalau semua ini bisa bikin orang lain senang makan dagangan aku, capek kayak gini juga jadi ringan. Meski sendirian, aku percaya suatu hari nanti semua kerja keras ini nggak akan sia-sia. Sedikit lagi selesai. Habis ini tinggal tusuk satu persatu. Pelan-pelan tapi pasti. Aku harus kuat demi hidup yang lebih layak. Keesokan harinya dia mulai berjualan dan tanpa disangka banyak orang yang datang untuk membeli. Dina, buat tusuk lagi ya. Yang tadi enak banget loh. Sampai ke anakku nambah terus makannya. Kamu pakai bumbu apa sih? Wah, makasih banyak ya Bu Mirna. Dina cuma pakai bumbu sederhana aja kok. Yang penting semuanya bersih dan dimasak dengan hati. Ini 2 tusuk lagi ya, masih hangat. Nah, sate ususnya 5 tusuk ya. Saya bungkus semua. Nanti mau dibawa ke sawah. Teman-teman pasti suka. Soalnya ini rasanya beda dari yang biasa, yang saya beli di pasar gitu. Siap Pak Joko, 5 tusuk dibungkus ya. Sebentar ya, Dina tusukin dulu. Makasih banyak ya udah mampir. Semoga teman-temannya juga cocok ya Pak.
Dina, ini aku baru pertama kali beli loh. Tapi dari tadi tetangga-tetangga pada cerita terus. Katanya sate ususmu ini empuk, nggak bau amis. Terus bumbunya gurih banget. Aku mau coba 3 tusuk dulu ya. Wah Bu Sari, makasih sudah mampir. Dina seneng banget dengar. Ini 3 tusuknya ya Bu. Semoga cocok sama lidahnya Bu Sari. Kalau kurang tinggal bilang ya. Dina, tolong buatkan saya 10 tusuk ya. Tapi yang setengah matang aja. Nanti saya panasin lagi di rumah. Anak-anak saya itu suka yang agak lembek. Baik Bapak Umar, 10 tusuk setengah matang ya. Dina bungkusin deh, biar gampang dibawa. Terima kasih udah borong ya. Dina jadi semangat terus nih jualannya. Dina, aku tadi udah beli 2, tapi beli lagi nih. Suamiku di rumah minta dibawain juga. Katanya sate usus kamu tuh nggak bikin enek kayak yang di warung-warung lain. Wah, senangnya dengar Bu Wati. Ini Dina tusuk lagi buat ibu ya. Makasih banget. Semoga Pak Wati suka juga ya. Kalau butuh sambal tambahan, bilang aja ya Bu. Karena ingin mengejar untung yang besar dan cepat, Dina merasa proses pembersihannya usus terlalu merepotkan. Hari ini laku banyak lagi. 120.000 dari pagi sampai sore. Kalau dikalikan seminggu bisa 1 juta lebih. Ya Allah, ini lebih dari cukup buat bayar kontrakan dan makan. Tapi bersihin usus itu benar-benar nyita waktu. Setiap pagi harus ke pasar. Til yang bagus nyuci berkali-kali. Kadang sampai sakit pinggang sendiri. Padahal kalau bisa hemat waktu, aku bisa jualan lebih banyak lagi. Kalau ada cara biar nggak usah repot bersihin, terus bisa tetap jualan, apa salahnya? Toh bumbuku tetap enak, pelanggan juga puas. Apa aku terlalu idealis ya selama ini? Aku cuma pengen cepat untung, biar hidup nggak begini terus, nggak terus-terusan ngerasa takut besok bisa makan apa. Tapi apa caranya harus mau digampangin juga ya? Besok aku harus pikir lebih cepat. Cari jalan pintas yang nggak bikin aku kelelahan kayak gini. Yang penting hasilnya tetap enak. Kan begitu juga tetap usaha, iya kan? Suatu hari ia mendapat tawaran dari para pedagang daging yang menawarkan usus ayam sudah jadi, tapi tidak terlalu segar dengan harga yang sangat murah. Mama, ini ada usus ayam, udah bersih, tinggal pakai harga lebih murah daripada biasanya. Mau coba? Udah bersih, berapa harganya Mas? 10.000 sekilonya, dijamin hemat tenaga. Memang nggak terlalu segar, tapi masih aman buat dimasak. Banyak yang ambil buat warung juga kok. 10.000, murah banget. Tapi nggak bau kan? Sedikit anyir sih, tapi kalau dipakai bumbu yang kuat pasti ketutup. Saya tahu mbak ini jualan rame, pasti bisa diakalin deh rasanya. Hemat waktu, bisa tambah stok banyak. Kalau hari ini ambil 2 kilo, ya saya kasih bonus setengah kilo. Tapi coba buat langganan pertama ya. Ya udah deh, coba dulu 2 kilo. Tapi kalau ternyata bau banget, saya nggak balik lagi beli di sini. Siap mbak, nggak bakal nyesel deh. Ini saya bungkusin sekarang juga. 5 menit kemudian. Dina tergoda dan mulai memakai usus tersebut tanpa membersihkan ulang atau mengecek kebersihannya. Harusnya sih dicek lagi, tapi baunya nggak seburuk yang aku kira kemarin. Lagi pula bumbuku cukup buat nutupin aroma apapun. Kalau ingin bisa bikin aku nggak perlu capek-capek nyuci lama-lama, kenapa nggak pakai ini aja? Toh pelanggan juga belum pernah komplain. Hemat waktu, hemat tenaga. Jualan bisa makin banyak. Aku harus ambil kesempatan ini. Yang penting hasilnya enak. Itu udah cukup. Beberapa hari kemudian, usus milik Dina yang disimpan menjadi semakin bau busuk dan sudah tak layak untuk dimakan. Ya Allah, ini busuk banget ini. Tapi sayang banget kalau dibuang. Model segini nggak bisa diganti semudah itu. 5 menit kemudian.
Bumbunya pedas dan wangi. Pasti bisa nutup bau ini. Lagian pelanggan juga nggak akan tahu. Yang penting rasanya kan enak. Aku cuman butuh beberapa hari lagi dapat uang buat nutup semua kebutuhan bulan ini. Setelah itu aku bisa balik ke bahan segar. Tapi karena tidak mau rugi, Dina pun tetap memakainya dan hanya menutup dengan bumbu sate yang pedas kuat dengan aromanya. Beberapa pelanggan mulai merasa mual usai makan sate Dina, namun mereka pikir itu hal yang biasa. Makanan pedas saat perut kosong, Dina tetap berjualan seperti biasa. Dina, sate ususnya tadi enak sih, tapi entah kenapa perut aku kayaknya mual gitu. Mungkin karena aku makan pedes pas belum sarapan kali ya. Wah, maaf ya Bu Mirna, tapi bumbu-bumbunya memang agak pedes sih. Mungkin karena belum makan dari pagi, jadi perutnya kaget ya. Aku juga kerasa dikit mual tadi, tapi ya mungkin karena aku itu langsung minum es kelapa habis makan. Perutku emang nggak bisa langsung dingin habis pedes. Duh, semoga nggak kenapa-napa ya Pak. Dina selalu jaga kebersihan kok. Tapi makasih udah bilang, nanti Dina coba atur lagi bumbunya biar nggak terlalu pedas. Tapi tetap aja sih Nah, sate kamu tuh nagih banget. Aku udah mual tapi malah pengen nambah. Hehehehe. Makasih ya Bu. Dina seneng banget kalau pelanggan suka. Meskipun ya semoga mualnya cuman karena perut kosong aja ya Bu. Dua orang ibu-ibu yang kritis mulai membandingkan sate Dina dengan sate usus lain, tekstur dan juga rasanya yang berbeda. Kemudian seorang ibu-ibu menelpon Pak RT dan melaporkan hal tersebut. Kartini, kamu ngerasa aneh gak sih? Bau bumbunya ini kayak aneh. Kayak terlalu nyengat, tapi bukan wangi sedap yang bisa kita cium dari sate usus. Iya Rina, aku juga ngerasa tadi pas gigitan pertama. Teksturnya tuh beda, ususnya agak kenyal tapi bukan yang empuk gitu. Malah kayak karet, biasanya sate usus kan lebih lembut kalau dimasak bersih. Nah itu dia, aku juga heran, aku sampai mikir, ini ususnya benar baru apa udah lama, terus diakalin bumbu-bumbunya. Aku setuju, aku bukan mau seuzon sama Dina. Tapi ini udah beberapa kali aku makan dan selalu aja rasanya bumbunya tuh nutupin semuanya. Kayak terlalu niat nyamarkan sesuatu. Jangan-jangan ini ususnya bukan dari bahan segar. Kamu ingat gak minggu lalu? Aku beli dari warung Bu Susi. Teksturnya tuh beda banget, lembut dan bumbunya lebih ringan. Tapi tetap terasa alami dan bersih. Iya, aku juga langganan Bu Susi dulu. Sebelum pindah kontrakan. Satunya Dina ini. Aku baru sadar rasanya terlalu mendominasi, bukan bumbu nikmat, tapi kayak menutupi sesuatu yang amis. Aku khawatir Tin, soalnya kemarin anakku pulang sekolah muak katanya habis makan sate dari sini. Aku kira karena pada semalasan, tapi bisa jadi memang dari satenya kan? Wah Rina, jangan-jangan emang ada yang gak beres nih. Apa kita perlu lapor ke PT aja ya? Biar ditanya balik ke Dina. Jangan sampai kalau beneran ada masalah yang bikin banyak yang jadi korban. Aku setuju. Kita bukan nuduh ya. Cuman biar semua jelas, kita juga kan warga di sini, peduli sama lingkungan. Kalau beneran nggak ada masalah, ya bagus. Tapi kalau ada, jangan sampai telat. Oke, sekarang aja deh. Ayo, yang telepon ya. Bu Kartini mengambil ponsel dari tasnya dan memencet nomor Pak RT. Halo Pak RT, ini saya Kartini, warga Blok C. Mau lapor sedikit soal jualan sate ususnya Dina. Kami khawatir karena rasanya berbeda dari biasanya. Teksturnya pun agak aneh, beberapa orang juga sempat mual. Waduh, serius ini Bu. Saya juga sempat dengar dan anak-anak muda yang bilang perutnya tidak enak habis makan-makan di sana. Tapi ya saya pikir itu cuma karena pedas saja. Iya Pak, kami juga awalnya pikir begitu. Tapi setelah dicocokkan, ternyata banyak yang ngalamin hal yang sama. Kami nggak mau seuzon, cuma lebih baik dicek dulu sebelum kejadian yang lebih parah. Baiklah Bu, saya akan datang ke lokasi sore ini juga. Terima kasih atas laporannya. Ini demi kebaikan kita bersama. Beberapa pelanggan curiga dan memutuskan tak membeli lagi satenya. Kamu dengar nggak soal omongan ibu-ibu kemarin? Katanya sate usus Dina itu rasanya aneh. Iya, aku juga dengar. Bahkan si Kartini katanya udah lapor ke PRT. Aku jadi mikir ulang buat beli lagi. Soalnya anakku juga sempat muntah habis makan kemarin. Nah loh, aku pikir cuma aku doang yang ngerasa perut begah kemarin. Padahal biasanya itu nggak pernah kayak gitu. Jangan-jangan memang ada yang nggak beres sama bahan-bahan yang dipakai.
Aku tadi sempat mau beli, tapi pas udah deket baunya beda. Kayak bumbunya terlalu menyengat, nutupin bau usus yang gak segar. Aku muter balik deh, takut kenapa-napa. Padahal aku suka banget sama sate dia. Tapi kalau udah gini takut juga. Kita kan nggak tahu gimana cara bersihnya. Apalagi kalau memang benar dari usus yang gak segar. Gimana ya kalau kita itu omongin ke warga lain? Biar lebih hati-hati. Aku sih oga biar resiko lagi, apalagi buat anak-anak. Ya udah, kita kasih tahu aja pelan-pelan. Kalau emang cuma sementara, nanti bisa balik lagi kita beli. Tapi sekarang mending jaga-jaga dulu. Usaha Dina mulai sepi, ia panik dan makin menekan biaya, bahkan mulai mencampur sate dengan bumbu sisa kemarin. Kenapa hari ini sepi banget ya? Biasanya jam segini udah banyak yang antri. Ya Allah, kenapa harus sepi banget begini? 3 hari ini hampir gak ada yang beli. Kalau terus begini, aku gak bisa dari kontrakan bulan depan. Masih bisa dipakai, baunya belum terlalu berubah. Aku cuman butuh tambahan sedikit bawang putih dan cabai biar aroma lamanya ketutup. Aku gak punya pilihan lain. Kalau gak begini, aku malah gak bisa jualan. Aku turunin harga aja biar orang-orang balik lagi. Yang penting dapat uang buat bertahan hidup. Dan dia menjualnya dengan harga yang murah agar warga tidak ada yang curiga. 1.000? Wah Dina, beneran ini sate 1.000 per tusuk. Nggak salah lihat aku. Iya Pak Randy melihat lagi promo khusus aja. Dina mau kasih kesempatan semua orang ya Ben, dan nggak berat di kantong. Aku mau bawa pulang 10 tusuk deh. Anakku doyan banget sate usus. Katanya sate buatannya pedesnya pas dan bumbunya mantap. Wah, makasih Pak Gino. Ini langsung dibungkusin ya. Semoga anaknya suka lagi. Kalau butuh sambal ekstra, bilang aja. Dina, ini aku baru pertama kali beli. Kata tetanggaku rasanya sekarang lebih enak dari sebelumnya. Katanya bumbunya makin nendang. Aku jadi penasaran deh. Wah, buat Tarmi, semoga cocok ya. Dina lagi eksperimen bumbu nih. Makanya harganya juga Dina bikin terjangkau. Cobain dulu ya. Kalau cocok tinggal bilang mau berapa. Nah, aku beli 20 tusuk buat dibawa ke kantor ya. Teman-teman pasti rebutan, harga segini mah di kota udah nggak ada. Wah, makasih banyak ya Pak Suparno. Ini Dina siapin yang paling fresh. Pokoknya dijamin pedas dan gurih. Semoga teman-teman kantor ketagihan. Namun malah banyak warga yang mengalami sakit perut. Pak RT, kami semua di sini karena masalah yang sama. Ini bukan kebetulan dan lebih dari 5 orang perut sakit setelah makan sate dari warung Dina. Ya Pak, saya juga mengalami. Tadi siang makan 2 tusuk, sore langsung bolak-balik kamar mandi. Padahal saya itu kuat makan pedes loh. Tapi ini beda, perut saya itu langsung melilit. Anak saya juga Pak, baru pertama kali ngebayangin terus gak lama muntah-muntah. Saya pikir karena jajan di luar, tapi tadi saya dengar dari Bu Mirna, anaknya juga yang sama. Bener Pak RT, bahkan suami saya juga bilang rasanya aneh ke dikunyah. Tapi karena buginya tebel banget, awalnya dia gak curiga. Ini sudah nggak bisa dibiarkan Pak. Kita nggak mau nuduh Dina semena-mena, tapi harus ada tindakan. Kalau nggak ditanya sekarang nanti bisa makin banyak yang kena. Saya mengerti kekhawatiran semua warga. Saya juga dapat laporan kemarin, tapi ya belum sempat tindak lanjut karena belum ada yang separah ini. Saya ngerti Dina itu orangnya kerja keras, tapi bukan berarti bisa dibiarin kalau emang dia pakai bahan yang gak layak. Kita semua juga punya keluarga Pak. Betul Bu, saya pribadi ya juga prihatin. Dina memang dikenal ramah dan juga tekun. Tapi saya juga tidak bisa tutup mata kalau warga sampai sakit karena dagangannya. Ini harus segera diklarifikasi. Saya usul sih kita panggil Dina besok pagi. Kita tanya baik-baik. Kalau memang ada kesalahan kita beri dia kesempatan buat jujur. Tapi kalau dia itu sengaja ya harus ada tindakan yang tegas. Baiklah kalau begitu kita selesaikan ini dengan musyawarah. Warga lalu berbondong-bondong pergi ke rumah Dina untuk protes. 100, 200, 300, alhamdulillah ini paling banyak sejak pertama kali jualan. Ternyata strategi turun harga itu berhasil juga. Dina, keluar kamu sekarang. Jangan cuma bisa senyum pas jualan. Kami mau penjelasan, jangan pura-pura nggak tahu. Ada apa ya? Kamu masih bisa tanya kenapa Dina setelah separuh warga kampung ini bolak-balik kamar mandi habis makan sate kamu? Dina,
kami semua ini di sini bukan buat bercanda ya. Ini sudah serius. Kamu harus tanggung jawab. Anak saya itu sampai muntah seharian gara-gara makan sate kamu. Jangan pura-pura pas deh. Rasa satenya berubah, boleh juga aneh. Kau pikir kami nggak sadar? Tunggu dulu semuanya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya nggak pernah pakai bahan yang aneh-aneh. Semua bahan yang saya pakai aman kok. Aman dari mana? Kalau aman kenapa bisa puluhan orang yang merasa mual dan juga sakit perut setelah makan sate yang kamu jual itu? Dina, kita selama ini percaya sama kamu. Tapi kau malah ngelakuin ini. Kalau kamu lagi kesusahan, kenapa nggak minta tolong kami? Jangan malah kasih makan nggak layak keluarga. Saya juga berusaha. Saya nggak pernah nyakitin siapapun. Kalau dia mual, mungkin karena perutnya lagi kosong atau sensitif. Jangan semua disalahin ke saya. Kamu masih menyangkal, Dina. Kami bukan orang bodoh. Kami tahu bedanya sate segar dan yang udah tercampur bumbu sisa. Kamu pikir kita nggak bisa bedain rasa? Ha? Halo kamu terus ngeyel, ini bisa dibawa ke kelurahan. Ini bukan lagi soal rasa, ini soal keselamatan orang banyak. Aku cuma pengen bertahan. Tapi cara kamu salah, Dina. Dan sekarang kamu harus tanggung jawab. Suasana semakin panas, tapi Dina tetap saja mengelak dan tidak mau mengaku bersalah. Aku nggak salah, kalian aja terlalu sensitif. Aku cuma jualan dan semua itu aman dimakan. Dina, cukup. Udah jelas kamu yang salah, tapi masih aja nyolot dan ngeyel terus. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa, aku kutuk kamu jadi tai sekalian. Tiba-tiba petir menyambar keras, cahaya putih menyilaukan menggelegar tepat ke arah Dina. Tubuh Dina tersentak sekejap kemudian. Di tempat ia berdiri hanya tersisa sebuah gundukan tai beruap. Baunya menyengat, tercium dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beneran cerita dia.